Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah kesempatan untuk diskusi, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan, jadi daftar melalui ministry leader Anda. Lalu datang dengan kostum karakter film favoritmu. Kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Ayo para volunteer, segera daftar. Pastor Layton dan keluarganya akan segera berangkat untuk memulai gereja Waypoint di Malang. Bergabunglah bersama kami untuk mendoakan serta mengucapkan salam perpisahan pada ibadah Minggu tanggal 3 Maret di ICA East dan tanggal 10 Maret di ICA West. Bersiaplah untuk mengambil langkah selanjutnya di ICA dengan bergabung di Next Step pada tanggal 3 Maret di ICA East dan 10 Maret di ICA West. Kami akan mengadakan kelas baptisan, kelas membership, dan training pemimpin Go Group pada hari tersebut. Jadi, ayo bergabung dengan salah satu kelas dan bertumbuh dalam perjalanan iman Anda bersama dengan ICA. Selain itu, mulai tanggal tersebut kami mengadakan pameran Go Group yang akan berlanjut sepanjang bulan. Go Group adalah cara terbaik untuk tertanam dan menemukan komunitas di ICA. Jadi mari melihat dan mengenal berbagai kelompok Go Group yang ada. Upward Service kembali hadir. Satu malam di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan, saling mendoakan dan menyaksikan saudara seiman yang akan dibaptis. Catat tanggalnya, Upward Service akan diadakan di hari Jumat, tanggal 8 Maret di ICA East dan tanggal 15 Maret di ICA West pukul 7 malam. Mari menyatukan hati, menyembah Tuhan di hadirat-Nya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah online Gereja ICA. Nama saya Pastor John dan hari ini adalah Vision Sunday ICA. Hari ini kami akan membagikan tema ICA untuk tahun ini dan arahnya selama 1 mungkin 2 tahun ke depan. Hari ini kami ingin mengumumkan bahwa keluarga Gallagher akan bertransisi pada bulan Maret untuk memimpin Waypoint Community Church secara permanen. Executive Pastor Sam yang akan memimpin East Campus. Ibadah dan khotbah terakhir mereka akan diadakan pada tanggal 3 Maret di East Campus dan tanggal 10 Maret di West Campus. Mari kita nonton video tema ini. Dalam hidup ini, kita semua membangun. Kita membangun karir, edukasi, keluarga. Kita membangun relasi dan pengalaman. Kita mengeluarkan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk menulis kisah hidup kita di hari-hari yang Tuhan beri. Rasul Paulus menulis, "Seperti seorang ahli bangunan, aku meletakkan fondasi. Fondasi itu adalah Kristus, dan setiap orang membangun di atasnya. Marilah setiap kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita membangun." Jika seorang membangun di atas fondasi tersebut dengan emas, perak, batu permata, kayu, atau jerami, pada hari penghakiman Tuhan,
pekerjaan setiap orang disingkapkan. Karena dari api akan terungkap pekerjaan apa yang setiap orang perbuat. Firman menyatakan bahwa tidak semua yang kita perbuat bernilai sama. Bagi sebagian orang, apa yang mereka bangun jauh dari Tuhan. Keinginan daging, ketenaran, kemewahan, kenikmatan hidup, pujian dari orang lain, dan kepentingan diri sendiri. Namun bagi yang lain, Kristus adalah fondasi mereka. Mereka membangun dengan integritas, kebajikan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kekudusan, kesucian, kasih. Suatu hari, di akhir hidup kita akan menghadap Tuhan, dan apa yang setiap kita kerjakan di bumi akan terungkap. Bagi sebagian orang, hal fana yang mereka bangun akan lenyap. Tapi bagi lainnya, setiap hati yang mereka sentuh, setiap orang yang mereka jangkau, setiap tindakan kasih, semuanya ini akan bertahan hingga kekekalan. Memasuki tahun yang baru ini, apa yang sedang kita bangun? Di dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, apakah kita sedang membangun hal fana yang akan lenyap? Atau bersama Tuhan, kita sedang hidup mengerjakan sesuatu yang kekal? ICA, di tahun 2024 ini, mari kita arahkan hati kita pada kekekalan. Jangan biarkan diri kita kehilangan arah. Setiap pribadi, keluarga, dan komunitas. Mari kita membangun yang kekal. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 bilang begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkan orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahun uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tema tahun ini kita diambil dari ayat kitab suci ini, Build to Last. Sebentar lagi kita akan melihat pasal ini dengan lebih dalam. Namun sebelum kita membahasnya, saya ingin membahas beberapa hal praktikal yang akan kita lakukan di tahun ini. Apa makna dari Build to Last? Kami ingin membangun kehidupan dan gereja yang mampu bertahan dalam pasangan surut dan krisis kehidupan ini. Kami ingin membangun kehidupan dan gereja yang berdampak di dunia ini dan juga berdampak pada kekekalan. Kami ingin membangun kehidupan dan gereja yang membawa kemuliaan bagi Yesus. Kami ingin membangun kehidupan dan gereja yang membuat Yesus bangga. Silakan nonton video update ini tentang pelayanan-pelayanan di ICA. Hey everybody, Pastor Fish here, and I just would like to share to you what the Lord has done in our youth ministry last year. The year 2023 was definitely a year of amazing growth for us in ICA Youth. The Lord has allowed us to serve more students than we have ever done before, and we are forever grateful for that. We see more and more young people coming to church, coming to get to know Jesus every week. That's something that we have prayed for, and the Lord has answered. This year, however, we believe that the Lord is leading us for different kind of growth, and that growth is a spiritual growth of our student, which is why as a youth ministry we're planning to put a lot of more focus and emphasis in growing deeper into the Word of God. We want to equip our student
to be able to build faith that lasts, and that is what we're going to do this year. So please come and join us, pray for us as we invest in our next generation to build faith that will last. Hello ICA, Pastor Mary Ann here for ICA Kids. God has been so faithful and so good this past year. We focused on connecting in our relationship with God and with each other. We also worked on laying a foundation for growing in our relationship with God as we traveled through the Bible. We are so excited for this coming year and building on this foundation. We will be focusing on building up families and helping them grow in their relationship with God together. In this next year, we also want to build our volunteer team and help them grow in their relationship with the Lord. So please come and join us and be a part of building up the next generation. We will continue to plant the seeds of God's Word in children's hearts so they can have a relationship with Jesus that is built to last. Hello everyone, I'm Roy, pastor for young adult at ICA. In 2023, we had a lot of wins for the young adult ministry. One of the highlights was being able to start our ICA young adult service at our West campus. We are really excited for what God has been doing in this new service and to be able to minister to all the young adult community there. Shout out to all the leaders, especially the team in the East that has helped us pioneer this ministry in the West and make all these things happen. This year, we will be focusing on empowering and training young adults to become leaders as followers of Christ wherever they are placed by God. As we build ICA Young Adults, we are building today's leaders. Please come join us at ICA Young Adult in 2024. God bless you. Hi everyone, it's good to see you guys here. My name is Anthony. And I'm Casey. And we would like to thank you all for partnering with us and helping us in 2023. We have seen the growth of YDP teens, programs, and even volunteers. And we would like to praise the Lord for the graduation of 2 YDP college scholars, Nadia and Edo. 2024 is a pretty exciting year. This year we celebrate our 15th year of the Youth Development Program. And so we're excited to see where God is taking us. We know that there's a next stage that God is calling us to. We're pursuing what we believe God is telling us to do, to plant a community leadership center within a community so that we can reach out to more people within the city. And we would like to invite you to join us this March as we fundraise for new YDP scholars, and you will have the opportunity to buy some of the products that our teens have made. Thank you so much, guys. We're looking forward to build things that will last together with you for God's kingdom in 2024. Berikut adalah beberapa area spesifik di dalam tahun ini di mana ICA akan membangun untuk bertahan. ICA sedang membangun departemen baru yang disebut Connect Department. Kami ingin meningkatkan keikutsertaan jemaat dalam Go Group. Kami akan mengadakan penambahan pelatihan Go Group Leaders. Kami sedang membangun program Next Steps. Kami sedang mempersiapkan kurikulum baru untuk Go Group. Kami sedang mempersiapkan kelas untuk parenting. Kami akan terus mengembangkan program Equip bagi volunteer. Kami akan terus mengembangkan kelas Ministry 101. Kami akan mengadakan Volunteer Appreciation Day pada tanggal 17 Agustus. Kami sedang mempersiapkan untuk penambahan jam ibadah jika jumlah jemaat akan terus bertambah. Kami memperkirakan akan menambah ibadah ketiga di kampus barat kami pada tahun ini untuk mengakomodasi pertumbuhan. Kami sedang mengembangkan program megang di mana orang-orang dengan berbagai talenta dan panggilan untuk melayani Tuhan dapat belajar bersama para pemimpin pelayanan. Ini adalah beberapa hal yang sedang kita bangun untuk ICA pada tahun 2024. Beberapa di antara siap untuk kami laksanakan. Lainnya akan kami kembangkan sering berjalanannya
waktunya. Bersabarlah dengan ICA. Menjalankan ICA seperti menerbangkan pesawat sekaligus membangunnya. Berbicara tentang bangunan, kami ingin membangun lobi baru ICA West. Sudah 12 tahun sejak kami merenovasi ICA West secara signifikan. Lobi ini telah siap untuk diperbarui. Pakuan Mall telah memberi kami lampu hijau untuk memperluas lobi kami ke area drop-off di depan ICA West. Ini akan memungkinkan kita memperbesar ukuran lobi kita. Ini termasuk kafe Asa yang diperbarui, tempat duduk kafe, panggung mini, pintu masuk baru dengan fitur keamanan terpisah, ruang kantor admin baru, ruang konferensi staff, ruang engineering baru, ruang kerja staff. Kabar baiknya adalah kita sudah mempunyai semua dana yang telah disisihkan untuk melakukan hal tersebut. Pada pertemuan annual business meeting di bulan April, kita akan memiliki lebih banyak informasi untuk Anda. Ini adalah proyek besar untuk tahun 2024. Kami akan terus memberi Anda informasi sering berjalannya waktu. Tapi tunggu, masih ada lagi. Kami akan membangun Community Leadership Center baru di kota Surabaya. ICA telah mempunyai rencana jangka panjang bagi ICA Social Ministry untuk membeli sebidang tanah, membangun community center. Hal ini merupakan impian ICA Social Ministry selama lebih dari 10 tahun. Kami yakin sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai berupaya berinvestasi secara signifikan di kota kita sendiri. Kami sedang aktif berbelanja tanah saat ini. ICA tidak membangun kampus lain untuk dirinya sendiri. ICA tidak sedang membangun kerajaan ICA. Tuhan telah memberkati kami. Kami sedang membangun pusat kepemimpinan komunitas dengan tujuan untuk mengembalikannya kepada Tuhan demi kerajaannya, demi kemuliaannya. Kami mungkin telah memiliki 1/3% dari uang yang dibutuhkan kami. Kami mempunyai rencana untuk mengumpulkan sisanya melalui capital campaign. Sekarang, ini penting. Menurut Articles of Fellowship ICA, keputusan untuk membiayai kedua proyek ini untuk merombak lobi kampus barat dan membangun CLC akan memerlukan 2 suara terpisah dari anggota ICA. Pada annual business meeting, akan lebih banyak informasi tersedia dan akan diadakan pemungutan suara anggota untuk menyetujui ini atau tidak. Menghadiri kelas keanggotaan dibaptis dan dilantik sebagai anggota di annual business meeting lah yang menjadikan Anda anggota voting ICA. Kami ingin Anda semua menjadi anggota voting ICA. Bergabunglah dengan kelas keranggotaan ICA tahun 2024. Kemungkinan akan menjadi salah satu tahun paling dinamis sejak kami membangun kampus Timur. Namun saya ingin Anda tahu bahwa semua ambisi untuk membangun sesuatu yang bertahan lama melalui ICA tidaklah berarti dibangunkan dengan visi kita tentang Kristus. Perikop dalam surat Korintus yang baru kita baca berasal dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 55. Kepada jemaat di Korintus, di dalamnya Paulus membandingkan gereja yang begitu duniawi dengan hidup baru di dalam Kristus yang menjadi panggilan kita. Kehidupan baru kita di dalam Kristus harus membawa karakter-karakter tertentu yang mengadakan gereja seperti persatuan di antara umatnya. Gereja yang mempunyai satu hati dan satu tujuan. Penggunaan karunia roh. Kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu dan kasih dan kesetiaan yang
mendalam satu sama lain. Dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus menggunakan dua analogi untuk menggambarkan gereja. Analogi yang pertama adalah sebuah ladang penanaman benih untuk menghasilkan suatu tanaman. Analogi kedua adalah sebuah bangunan. Paulus menggambarkan gereja sebagai sebuah bangunan. Lalu dia berbicara tentang apa yang kita bangun, bagaimana membangunnya, dan kualitas bahan yang kita gunakan untuk membangun bangunan tersebut. Dengarkanlah apa yang Paulus katakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada yang seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkan orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari tahun akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Yesus adalah fondasi di mana ICA dibangun. Salah satu kontroversi dalam gereja Korintus adalah tentang perpecahan di dalam gereja berdasarkan pemimpin mana yang mereka ikuti. Masing-masing mereka memiliki pemimpin favorit. Mereka sangat rentan terhadap selebriti, pembicara yang pandai, dan intelektualisme. Hasilnya adalah perpecahan, kecemburuan, dan pertengkaran di dalam gereja. Paulus datang dan berkata, saya tidak membangun gereja berdasarkan seorang pribadi, karisma, intelektualisme, atau bahkan teologi yang mengesankan. Paulus berkata, saya membangun gereja di atas satu fondasi, Yesus Kristus, dan di atas pengorbanannya di kayu salib. Paulus tidak akan pernah membiarkan kepemimpinan siapapun, bahkan kepemimpinannya sendiri, lebih tinggi daripada Yesus Kristus. ICA akan mengagungkan Yesus di atas kepemimpinan, kepribadian, intelektualisme, reputasi, dan loyalitas mereka. Yesus adalah fokus utama dan satu-satunya selebriti di ICA. Paulus dengan ahli membangun gereja di atas fondasi yang kokoh, yaitu Kristus, bukan dirinya sendiri. Hari ini kita berbicara tentang visi bagi gereja kita. Namun izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan membawa Anda sepanjang sisa hidup Anda. Anda menginginkan tujuan, makna, dan arah bagi hidup Anda sendiri. Hiduplah untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai fokus utama pusat hidup Anda. Tujuan utama, karakteristik utama, motivasi utama, produk utama yang Anda tawarkan kepada dunia, Yesus Kristus. ICA, jika Anda menginginkan visi sejati bagi gereja Anda, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Anda menginginkan visi untuk hidup Anda, bangunlah hidup Anda di atas landasan iman yang kuat di dalam nama Yesus. Tapi tunggu, masih ada lagi. Paulus sedang berbicara tentang gereja yang sedang ia bangun. Paulus memulai dengan, karena kasih karunia Allah kepadaku. Paulus menyimpulkan bahwa semua pencapaiannya dalam merintis jemaat Korintus bukan karena pendidikannya, semangatnya, atau pengalamannya. Itu karena anugerah Tuhan kepadaku. Paulus memuji Tuhan dan kasih karunia-Nya. Pada acara Volunteers Banquet tahun lalu, kami mengingatkan kepada 400 volunteer kami
tentang buah kerja mereka selama 27 tahun secara ICA. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan perbuatan baik ini. Tetapi mari kita berhati-hati dalam memberikan pujian dan kehormatan kepada siapa yang berhak menerima pujian tersebut. Karena semua ini adalah anugerah Tuhan kepada ICA yang mengizinkan semua ini terjadi. ICA ada dan berdampak karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa mengambil kredit, semua pujian, semua kemuliaan, dan semua kehormatan hanya milik Yesus Kristus. Paulus mendirikan gereja-gereja, namun Paulus menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang terlibat dalam pembangunan gereja. Dia mengatakan bahwa orang lain juga akan membangun di atas fondasi yang dia letakkan. Apolos datang setelah dia dan gereja terus bertumbuh. Setiap orang pemimpin, guru, dan jemaat berperan dalam sejarah gereja Korintus. Sama halnya, ICA juga mempunyai banyak pendeta dan pemimpin departemen, diakon, dan volunteer dalam berbagai bidang. Masing-masing dari mereka mempunyai peran dan berkontribusi dalam membangun gereja dan pelayanan yang kita miliki saat ini. Tuhan akan menggunakan berbagai macam orang untuk membangun gerejanya. Akankah Tuhan menggunakan Anda? Apakah Tuhan memakai kita untuk membangun gerejanya? Itu terserah kita. Tahun ini saya menantang kita semua untuk menjadi volunteer, berkontribusi, dan membantu membangun kehidupan keluarga dan gereja yang mentinggikan Kristus di atas segalanya. Kemudian dalam bagian ini Paulus mengalihkan perhatiannya dari para pembangun ke pekerjaan itu sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat 12, siapapun yang membangun di atas fondasi itu, Kristus, dapat menggunakan berbagai bahan emas, perak, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Perhatikan apa yang Anda pakai untuk membangun hidup dan gereja Anda. Kita dapat membangun kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang bertahan lama, dan bukan dengan hal-hal yang kurang bernilai, hal-hal yang membusuk, hal-hal yang tidak bertahan lama. Investasikan waktu dan energi pada hal-hal yang berharga, hal-hal yang bertahan lama, seperti keintiman dengan Tuhan, penyembahan, pengorbanan demi tujuannya, karakter, kesetiaan, cinta, kebaikan, berinvestasi dalam hubungan yang sehat, berinvestasi dalam anak-anak Anda, berinvestasi dalam pernikahan Anda, berinvestasi dalam pertumbuhan rohani orang lain, berinvestasi di dalam membawa orang kepada Yesus. Hal-hal ini berharga, bertahan lama, mengikuti kita menuju kekekalan. Kita harus membangun kehidupan kita dengan kualitas yang layak. Apapun yang kita bangun, hendaknya kita bangun di atas fondasi yang kuat, Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa ada perbedaan dalam nilai hal-hal yang kita bangun dengan hidup kita. Apa perjalanannya? Berhati-hatilah dengan apa yang sedang Anda bangun. Pastikan apa yang Anda bangun dengan hidup Anda. Keterampilan Anda, energi Anda memiliki nilai yang bertahan lama. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang Tuhan uji, ia akan mendapat upah.
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, kita semua satu hari nanti akan berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menghakimi tanpa prasangka, tanpa berpihak dan adil sempurna. Dia akan menghakimi hidup kita dan memberi kita hadiah atas apa yang bernilai kekal. Ketakutan saya adalah akan ada orang-orang yang mengenal Kristus dan masuk surga, namun mereka menghabiskan hidupnya di bumi untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Alkitab mengatakan mereka akan masuk surga karena iman di dalam Kristus Yesus, namun upah mereka kecil. Ada perbedaan di antara cara dunia mendefinisikan apa yang berharga dan sukses, dan cara Tuhan mendefinisikan apa yang berharga dan sukses. Hal yang paling membuat saya takut adalah saya mungkin berhasil dalam sesuatu yang tidak berarti bagi Tuhan. Semoga kita tidak menghabiskan bakat dan sumber daya terbaik kita untuk hal-hal yang tidak penting dalam kekekalan. Berkat Tuhan menyertai mereka yang hidup untuk hal yang kekal. Tuhan akan memberi berkat-Nya kepada mereka yang berinvestasi pada hal-hal yang berarti baginya, hal-hal yang penting dalam kekekalan. Ada orang-orang di gereja ini yang sedang membangun kehidupan berkualitas tinggi, membangun hal-hal yang bertahan lama, hal-hal yang berarti dalam kekekalan. Bagi Anda yang membangun kehidupan untuk menghormati Tuhan, berkat yang akan Anda terima akan membuat pengorbanan dalam hidup ini tampak tidak ada apa-apanya. Bagi pembangun yang setia di ICA, berkat Anda tidak dapat dihindari dan terjamin, terbungkus dalam tepuk tangan dan perayaan surga. Dan perkataannya Yesus, bagus hamba yang baik dan setia. Apakah Anda mau visi untuk hidup dan gereja Anda? Hidupi hidup Anda untuk momen itu di kekekalan. Buatlah sebuah komitmen di tahun 2024 bahwa Anda akan membangun hal-hal di dalam hidup Anda yang akan bertahan selama-lamanya. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Pastor Layton dan keluarganya akan segera berangkat untuk memulai gereja Waypoint di Malang. Bergabunglah bersama kami untuk mendoakan serta mengucapkan salam perpisahan pada ibadah Minggu tanggal 3 Maret di ICA East dan tanggal 10 Maret di ICA West. Bersiaplah untuk mengambil langkah selanjutnya di ICA dengan bergabung di Next Step pada tanggal 3 Maret di ICA East dan 10 Maret di ICA West. Kami akan mengadakan kelas baptisan, kelas membership, dan training pemimpin Go Group pada hari tersebut. Jadi, ayo bergabung dengan salah satu kelas dan bertumbuh dalam perjalanan iman Anda bersama dengan ICA. Selain itu, mulai tanggal tersebut kami mengadakan pameran Go Group yang akan berlanjut sepanjang bulan. Go Group adalah cara terbaik untuk tertanam dan menemukan komunitas di ICA. Jadi mari melihat dan mengenal berbagai kelompok Go Group yang ada. Upward Service kembali hadir. Satu malam di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan, saling mendoakan dan menyaksikan saudara seiman yang akan dibaptis. Catat tanggalnya, Upward Service akan diadakan di hari Jumat, tanggal 8 Maret di ICA East dan tanggal 15 Maret di ICA West pukul 7 malam. Mari menyatukan hati, menyembah Tuhan di hadirat-Nya. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah kesempatan untuk diskusi, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan, jadi daftar melalui ministry leader Anda. Lalu datang dengan kostum karakter film favoritmu. Kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Ayo para volunteer, segera daftar.
Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.